Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan di tanggal 1 Agustus 2022. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kami bisa bangun dari tidur kami pagi hari ini. Kami bisa menghirup udara segar. Itu semua karena kasih-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Mengawali pagi hari ini, kami rindu bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat memberkati setiap kami, menguatkan kami, menegur kami, dan menuntun jalan kami, sehingga kami tahu kemana kami harus melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita pagi hari ini yaitu keluarga yang harmonis. Kolose 3 ayat 18-25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah organisasi tertua yang ada di dunia ini yang terdiri dari suami, istri, anak, dan Allah lah yang berinisiatif untuk membentuk keluarga tersebut. Bapak Ibu, Allah memiliki tujuan dalam membentuk keluarga. Tentu saja untuk mendatangkan sukacita dan damai sejahtera kepada manusia itu sendiri. Dan keluarga menjadi alat untuk melaksanakan perintah Allah di dunia ini. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 menyatakan bahwa Allah lah inisiator menciptakan keluarga. Dikatakan bahwa tidak baik kalau manusia atau Adam, manusia laki-laki hidup sendiri. Kemudian Allah menciptakan perempuan, yaitu Hawa, manusia perempuan, menjadi pendamping laki-laki itu. Adam sangat bersuka cita menyambut kehadiran Hawa dan mereka hidup dengan penuh sukacita, harmonis sebagai keluarga di Taman Eden. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kolose 3 ayat 18-25 yang telah kita baca tadi, di sana menyatakan perintah yang harus dilakukan oleh setiap anggota keluarga. Suami, istri, dan anak-anak bahkan budak-budak menjalankan peran mereka dengan baik sehingga terjadi relasi dan komunikasi yang baik. Hal ini akan menimbulkan keharmonisan, kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Di ayat 18 mengatakan istri harus tunduk kepada suaminya, walaupun mungkin saja jabatan atau penghasilan istri lebih tinggi dari suami, karena suami adalah pemimpin dalam keluarga. Ayat 19 juga mengatakan suami sebagai pemimpin harus mendasari kepemimpinannya dengan kasih dan kelemah lembutan. Dan dilanjutkan di ayat 20-21 bahwa anak-anak harus patuh kepada orang tua karena orang tua adalah teladan dalam keluarga. Orang tua juga harus mendidik anak dengan kasih dan sabar. Di ayat 22 juga mengatakan bahwa budak harus melakukan tugasnya dengan baik. Rasul Paulus mengingatkan bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu bukan berorientasi kepada objek pekerjaan saja, tetapi kita melakukannya dengan prinsip pelayanan kepada Allah, dan Allah lah
yang memberi upah kepada umat yang setia serta hukuman kepada orang melakukan dosa, karena semua sama di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa prinsip dalam keluarga. Yang pertama, setiap anggota keluarga harus berpusat pada Kristus. Kristus sebagai kepala keluarga kita. Kalau kita perhatikan dalam Kolose yang kita baca tadi, jelas bahwa segala sesuatu harus melibatkan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam keluarga, yang pasti kita harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua, apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita perbuat, jangan hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain dalam keluarga kita. Karena itu, apapun yang kita lakukan dalam keluarga, lakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ketiga, setiap anggota keluarga bukan menuntut, tetapi memberi atau melakukan untuk anggota keluarga. Bila timbul persoalan, kita jangan menuntut supaya orang lain berbuat sesuai keinginan kita, tetapi alangkah baiknya kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Keluarga Kristen sejati harus memiliki prinsip-prinsip seperti ini. Dengan demikian, baru kita dapat membentuk sebuah keluarga yang sehat, berkualitas, dan menjadi saksi bagi Kristus. Nah, yang keempat, bahwa banyak ancaman dan tantangan, perselisihan yang akan muncul dalam perjalanan hidup keluarga. Hal ini adalah proses alamiah. Keluarga yang harmonis juga pernah mengalaminya. Saling pengertian dan saling mengasihi menjadi kekuatan untuk menjaga keharmonisan keluarga. Tetapi keegoisan anggota keluarga dapat merusak keutuhan keluarga. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kita semua. Kebahagiaan keluarga kita hanya kita dapat di dalam Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pagi hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan bahwa keluarga hanya bahagia, keluarga hanya harmonis ketika kami menempatkan Tuhan dalam keluarga kami sebagai yang utama dan terutama. Tuhan, kami selalu ingin mengandalkan Engkau dalam keluarga kami. Kami tahu bahwa banyak persoalan yang kami alami dalam kami menjalani keluarga ini. Tetapi ada kuasa-Mu yang tidak kelihatan, tetapi sungguh kami rasakan Tuhan nyatakan bagi tengah-tengah keluarga kami. Semua keluarga-keluarga yang saat ini sedang mendengarkan renungan ini, dan juga seluruh jemaat Pokemon Pertama, Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Biarlah keharmonisan yang dari Tuhan itu Tuhan berikan bagi keluarga kami masing-masing, sehingga kami memperoleh kebahagiaan, memperoleh damai sejahtera dan sukacita dalam keluarga kami. Inilah doa kami ya Tuhan, kami siap masuk dalam berbagai aktivitas hari ini. Tuhan menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.